Halo semuanya, Tajahal. Kita berjumpa lagi kembali di mata kuliah Bahasa Mandarin kita. Jadi hari ini kita akan melanjutkan ke bab ketiga dari buku diktat kita. Jadi bisa dilihat di sini tertulis judul di bab 3 kita, ya. Kalau yang tulisan yang di atas itu bacanya Ti San Ke, itu kalian saya rasa sudah tahu artinya ya. Di minggu-minggu yang sebelumnya juga sudah dijelaskan kalau ti dalam bahasa Mandarin artinya ke. Jadi ti i ke satu, ti er kedua. Yang ini ti san berarti ketiga ya. Ke itu pelajaran, ti san ke pelajaran ketiga. Oke, judul bab 3 kita itu bacanya ning kui sing. Nah, apa itu artinya ning kui sing? Kalau ning itu sudah pernah kita pelajari di bab 2 yang lalu ya. Ning itu artinya kamu ya atau Anda untuk yang dipakai untuk orang yang usianya lebih tua atau untuk supaya lebih sopan kan gitu ya, lebih sopan, lebih formal. Anda itu arti dari ning. Kalau kui dengan sing itu artinya apa? Itu nanti ada di kosakata kita hari ini. Jadi kita akan langsung menuju ke kosakatanya. Nanti setelah didengarkan penjelasan di kosakatanya, kalian akan paham apa sih arti dari judul bab 3 kita yang sebutannya bacanya ning kui sing. Oke, kita langsung menuju ke kosakata kita ya. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah kosakata untuk bab 3 kita. Oke, akan saya bacakan terlebih dahulu sebelum saya jelaskan satu persatu dari kosakata tersebut. Oke, saya akan membacakannya. Silakan kalian ikuti dari depan layar masing-masing. Oke, kita mulai dari kosakata yang pertama dulu. Kui, kui, kui. Sing, sing, sing. 名字，名字，名字，叫，叫，叫，高兴，高兴，高兴，认识，认识，认识，是，是，是，请问，请问，请问。先生，先生，先生，小姐，小姐，小姐。Oke, kita akan menjelaskan mulai dari yang pertama ya. Yang pertama, kui. Tadi di judul bab 3 kita kan bacaannya ning kui sing ya. Berarti ning kan Anda, kui yang ini, sing yang ini. Oke, kita lihat apa sih arti dari judul bab 3 kita. Kui itu dalam sehari-hari artinya adalah mahal ya. Jadi misalnya kalau saya berkata kui ma, apa itu kira-kira artinya? Nah, kui itu mahal, ya kan? Ma itu di pertemuan yang lalu kita sudah belajar, itu artinya pertanyaan atau kah gitu kan. Kui ma, mahal kah? Nah, jadi kalau kamu mau bertanya mahal kah? Bahasa Mandarinnya ya ini, kui ma. Oke. Nah, kalau jawabannya sangat mahal, ya udah tambahkan kata sangat dengan kata mahal. Sangat bahasa Mandarinnya hen, ini mahal bahasa Mandarinnya kui. Jadi jawabannya hen kui, sangat mahal. Kalau tidak mahal, pu kui. Nah, pu itu tidak ya. Nah, di pertemuan yang lewat sudah pernah kita ajarkan ketika ada yang bertanya, ni hao ma. Terus kamu tidak baik kan jawabannya wo pu hao. Jadi pu itu kan tidak ya. Pu kui tidak mahal ya. Jadi semakin banyak kosakata yang kalian ingat, tinggal dirangkai-rangkai ya jadi kalimat yang baru. Oke? Tapi rupanya artinya selain mahal, ku itu ada arti yang lain yaitu terhormat atau mulia gitu ya. Nah, kalau sing ini artinya adalah marga. Jadi judul bab 3 kita ning kui sing ya kan? Anda mulia marga. Nah, tanda tanya. Berarti dia bertanya, marga Anda yang mulia itu apa gitu. Marga Anda yang terhormat itu apa ya? Apa marga Anda? Itulah arti dari kata ning kui sing ya. Anda marga apa? Marga Anda eh, marga yang sangat mulia dari Anda itu apa? Gitu. Jadi itu arti dari kalimat yang menjadi judul bab 3 kita, ning kui sing, apa marga Anda? Oke. Nah, biasanya kalau sudah tahu artinya, pasti ada yang bertanya, lalu kenapa harus repot-repot bertanya marga?
marga Anda apa? Kok mesti nanya marga? Kenapa tidak langsung aja seperti di pertemuan sebelumnya ketika kita perkenalan diri, yang kalian Zoom masing-masing memperkenalkan diri kalian kan satu persatu kan saya tanya ke kalian kan, ni jiao sheme mingzi, kan itu saya bertanya nama gitu kan. Kenapa tidak seperti itu aja? Kamu namanya apa? Siapa namamu? Kan gitu. Kenapa mesti repot-repot nanya marga? Nah, itu biasanya penggunaan kalimat ning kuising itu biasanya digunakan ketika kamu menghadiri acara yang sifatnya lebih formal, kemudian banyak orang yang pertama kali kamu jumpa, dan kamu jumpanya di acara yang resmi, formal gitu. Maka biasanya orang akan menggunakan penggunaan kalimat itu, ning kuising, dan bukan langsung menanyakan nama ya. Ini kenapa seperti itu? Berhubungan dengan budaya negara Tiongkok dari zaman dulu ya. Jadi eh, dulu di negara Tiongkok itu kedudukan pria dengan wanita itu berbeda. Jadi kedudukan pria jauh lebih tinggi daripada wanita karena laki-laki itulah yang membawa marga. Jadi biasanya dulu sekali ya, yang punya nama itu hanya anak laki-laki. Jadi kalau dia lahir anak laki-laki, maka anaknya itu akan dikasih nama gitu. Tapi kalau yang lahir anak perempuan, ah, tidak akan dikasih nama. Jadi kesannya, ngapain repot-repot, toh nantinya dia sudah menikah kan menjadi keluarga dari pihak suaminya gitu. Jadi tidak dikasih nama gitu. Jadi dulu wanita itu tidak punya nama. Jadi dia memanggilnya ya eh, misalnya anak perempuan Pak Ahmad, ya udah anak pertama dari Pak Ahmad, anak kedua dari Pak Ahmad gitu. Jadi sebelum menikah dia akan mengikuti marga dari bapaknya atau ayahnya. Kalau dia sudah menikah, maka dia akan mengikuti marga dari suaminya. Jadi manggilnya menjadi pakai tai tai. Nanti di sini di slide yang berikutnya nanti ada ya. Tai tai atau furen ya, itu artinya nyonya ya, nyonya siapa gitu. Dia akan ikut marga dari pihak suaminya gitu. Jadi dulu perempuan itu tidak punya nama gitu ya. Nah, tetapi seiring berkembangnya zaman, walaupun lahir anak perempuan juga sudah dikasih nama lah ya, juga ada yang memberikan nama. Karena kan sangat sulit kalau mau manggilnya, kalau tidak punya nama manggilnya gimana kan gitu kan sulit manggilnya ya. Jadi anak perempuan juga ada diberi nama, tetapi nama dari nona atau wanita ya, baik dia menikah maupun belum menikah, sudah menikah atau belum menikah, pokoknya nama dari perempuan gitu, wanita, itu tidak boleh sembarangan dikasih tahu ke orang dan tidak boleh sembarangan orang memanggilnya gitu. Karena dalam budaya Tiongkok itu sangat apa ya, ada istilahnya namanya Nani so kucing. Jadi artinya laki-laki dengan perempuan itu nggak boleh nggak boleh berdekatan. Kalau misalnya bukan keluarganya atau bukan suaminya harus menjaga jarak, jaga batas gitu. Nah, jadi uh, nama dari perempuan itu nggak boleh siapa-siapa aja. Misalnya orang di jalanan itu tahu terus manggil-manggil gitu nggak boleh. Dan pada zaman dulu itu perempuan itu kebanyakan sebelum dia menikah itu bahkan tidak diizinkan keluar dari rumah gitu. Tapi orang zaman dulu menikahnya kan cepatnya umur 11, 12 tahun, 13 tahun dia menikah. Ya sebelum dia menikah ya memang masih anak-anak, ya udah di rumah aja gitu kan. Kecuali mungkin keluarganya dari yang kurang mampu atau dia harus membantu orang tuanya bercocok tanam, bertani atau apa. Tapi tidak boleh sembarangan keluar-keluar sendirian gitu. Jadi nama dari perempuan itu tidak boleh dikasih tahu ke sembarangan orang. Yang boleh memanggilnya paling hanya keluarganya ataupun suaminya saja. Maka oleh karena itu, misalnya contoh ketika dia buka toko, bantu keluarganya jualan atau apa, misalnya dia sudah menikah lah, misalnya nyonya entah siapa gitu kan. Nah, ketika misal pelanggannya datang atau apa, kan mau manggil kan harus tahu kan, oh misalnya ini marga apa gitu. Jadi kesannya akan sangat segan seorang laki-laki bertanya nama dari seorang perempuan yang bukan
keluarganya gitu. Jadi oleh karena itu dia biasanya akan bertanya ning kui sing, Anda marga apa? Nah, jadi kalau misalnya yang menjawabnya itu perempuan menjawabnya juga lebih gampang karena dia kan nggak boleh kasih tahu namanya ke sembarangan orang kan gitu kan. Ah, dia bisa menjawab eh, 我先生 suami saya. Nah, itu 我先生 di sini ada ini. Nah, ya kan? 我先生姓黄. Misalnya suami saya marga Huang. Oh, jadi yang lawan bicaranya jadi tahu manggilnya oh Huang Tai Tai, Nyonya Huang gitu manggilnya. Menggunakan marga itu sebagai pengganti nama untuk memanggil lawan jenis ataupun yang baru berkenalan gitu. Jadi di zaman dulu seperti itu ya, perempuan tidak boleh kasih tahu nama dia ke sembarangan orang dan laki-laki pun laki-laki yang maksudnya orangnya yang baik gitu ya, tidak eh, akan merasa segan untuk bertanya nama dari seorang perempuan kan gitu. Jadi mereka akan menggunakan marga ini sebagai penggantinya. Nah, tradisi itu diturunkan sampai sekarang untuk acara yang sifatnya formal resmi. Tapi kalau dalam sehari-hari ya nggak usah ya. Sehari-hari sekarang ya nggak masalah. Kamu nanya aja. Misalnya kamu ngobrol dengan teman sekelasmu atau teman yang baru kenalan, langsung kamu tanya, Nichel sama Mingzi, kamu namanya siapa? Itu sudah oke. Kalau zaman sekarang ya nggak ada nggak ada masalah seperti ini. Cuma mungkin di acara yang sifatnya sangat formal, resmi, maka untuk pertama kali berkenalan, kadang-kadang orang akan bertanya, Ning Kui Sing, Anda marga apa? Supaya kesannya lebih formal gitu ya, karena terbawa budaya tradisi dari zaman dulu untuk tidak langsung menanyakan nama seseorang, terutama lawan jenis ketika pertama kali jumpa. Nah, itu terbawa tradisi zaman dulu lah. Tapi kalau sekarang di acara yang sifatnya formal, kamu nanya Nichel sama Mingzi, saya rasa pun tidak masalah ya. Cuma di sini dikasih tahu ada beberapa cara untuk berkenalan dengan seseorang. Kalau kamu mau yang sangat-sangat formal, bisa kamu nanya Ning Kui Sing, Anda marga apa? Jadi lawan bicara kamu itu ya bisa memilih dia mau memberitahu nama dia aja, nama dia langsung atau hanya memberitahu marga aja. Nah, itu ya tergantung jawaban dia kan gitu ya. Nah, itu salah satu cara untuk berkenalan dengan seseorang yang sifatnya sangat formal. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan yang seperti kita latihan ketika Zoom itu pun boleh ya. Nichao sama Mingzi, kamu namanya dipanggil apa? Seperti itu saja sudah oke ya. Atau satu lagi kalau misalnya kamu sangat pengen tahu, misalnya kamu udah kenal tuh dengan temenmu ya kan udah akrab gitu. Cuma kamu nggak tahu, kamu taunya nama Indonesianya aja mungkin ya kan. Kamu nggak tahu dia nama Mandarinya apa atau marga Mandarinya apa. Jadi kamu pengen nanya, kamu marga apa sih? Kan gitu kan. Ah, boleh juga kamu menggunakan kalimatnya nggak usah pakai ningkuising, itu kan sangat formal. Dalam yang tidak begitu formal, yang versi sehari-harinya bisa kamu nanya nising sama, nising sama, ni itu kamu, sing itu marga, ya, sheme itu di pertemuan yang lewat sudah kita pelajari artinya apa. Nising sheme, kamu marga apa? Nah, itu pun sama ya. Nah, jadi sing itu artinya marga. Jadi dalam bahasa Mandarin biasanya orang Chinese atau orang Tionghoa dia itu ada mempunyai marga ya. Jadi marganya itu letaknya di depan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita marganya taruh di belakang kan gitu kan. Kalau dalam bahasa Tionghoa itu dia taruh di depan marganya. Marga marga duluan baru nama ya. Jadi marga itu ada. Tapi kalau kayak orang suku Batak kan juga ada marga ya. Itu juga bisa dibuat jadi versi Mandarinnya. Nah, misalnya Sima Junta, Sima Junta itu Simanjunta. Nah, itu terjemahannya. Jadi hanya dicari nadanya yang dekat-dekat aja. Atau misalnya Tanpu Bolong, tampu bolong itu tampu bolon. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi bukan hanya marga suku Tionghoa aja yang ada bahasa Mandarinnya, enggak. Nama ataupun marga orang asing atau orang Indonesia atau orang apapun gitu bisa dijadikan ke bahasa Mandarin. Hanya dicari nadanya yang dekat aja. Sama juga halnya dengan Mingzi ini nama ya. Jadi nama nggak mesti nama apa ya, nama
Mandarin baru bisa gitu ya kan, nama Tionghoa baru bisa. Nama Indonesiamu kamu jadikan ke nama bahasa Mandarin pun bisa. Misalnya kita ambil contoh apa ya? Bintang film yang apa? Bintang-bintang film gitu aja lah ya supaya gampang. Misalnya Michael Jackson. Nah, Michael Jackson itu Michael Jackson. Nah, hanya dicari nadanya yang deket-deket aja. Atau misalnya eh, 左国威多多. Nah, Joko Widodo ya kan. Oke, terus apalagi Mejawati, Megawati, nah gitulah kira-kira ya. Itu nama Indonesia bisa dibuat menjadi nama Mandarin, tetapi hanya dicari nadanya yang dekat aja ya. Oke, kemudian berikutnya ciao itu artinya panggil. Nah ini sudah kita pelajari hari itu ketika kita dialog ya. Saya nanya nih ciao sheme mingzi, terus kalian jawab wo ciao titik-titik namanya ya. Kaosing itu senang, gembira, happy ya. Renshi itu mengenal. Jadi kalau saya mau bilang sangat senang, ya berarti 很高兴 mengenal 认识 kamu nih. 很高兴认识你 sangat senang mengenal kamu. 很高兴认识您 sangat senang mengenal Anda. Nah, kan tinggal digabung aja kalimatnya, dirangkai dan jadi kalimat yang baru ya. Shi itu artinya benar, tepat, iya adalah. Jadi misalnya saya bilang shema, iyakah, benarkah, tepatkah? Kalau jawabnya iya, benar, berarti jawabnya shi. Kalau tidak, berarti pushi. Nah, gitu ya. Kan gampang ya. Oke, berikutnya, cingwen itu artinya numpang tanya. Cing ini artinya silakan, tolong. Kayak bahasa Inggris, please gitu. Wen itu tanya. Jadi, permisi tanya. Nah, berarti numpang tanya. Itu cingwen ya. Xianshen itu artinya ada dua. Bisa artinya tuan, bisa juga artinya suami. Nah, jadi Xianshen ini misalnya contoh Andi Xianshen, Tuan Andi, Budi Xianshen, Tuan Budi, ya kan? Tadi apa contoh yang tadi saya kasih? Tampu bolong ya. Tampu bolong Xianshen, Tuan Tampu bolong, nah, dan sebagainya. Itu Xianshen artinya tuan, ya. Selain artinya tuan, dia bisa juga artinya adalah suami. Misalnya saya berkata, 他是我先生, dia adalah tuan saya, berarti dia adalah suami saya. Itu xianshen ya. Jadi xianshen itu juga bisa artinya adalah suami, terutama ketika kita contoh saya kan perempuan ya, berarti ketika saya memperkenalkan suami saya, maka saya akan bilang 他是我先生, dia adalah tuan saya, dia adalah suami saya, itu dia artinya ya. Tetapi kalau misalnya saya manggil langsung ke suami saya, manggilnya nggak Siensen. Karena kalau manggilnya Siensen itu artinya adalah tuan, orang lain, orang luar. Kalau manggil langsung ke suami saya, berarti itu manggilnya bukan Siensen, manggilnya adalah Laokong ya. Nanti tulisan Hanzinya saya tuliskan di grup aja, di sini nggak ada pula saya tuliskan. Bisa nggak pakai pointer sebentar ya? Saya cari ya. Tes ya. Tapi tentu tulisannya ini jadi agak jelek karena saya nulisnya pakai mouse, saya nggak jago. Aduh, jelek. Nanti saya tuliskan di grup aja deh ya, karena wah, ini sangat sangat tidak bagus. Kita hapus dulu sebentar ya. Saya tidak jago menuliskan di pakai mouse seperti ini. Nanti saya bagikan di apa aja deh. Nanti saya bagikan di tulisannya yang agak bagusnya. Oke, ini lau ya. Tapi agak jelek ya. Agak jelek sih. Karena menggambar pakai mouse ini sangat sulit. Nah, kurang lebih gini lah. Nanti dilihat tulisannya yang bagus. Nanti saya sharekan di grup ya. Nah, tulisannya yang agak bagus nanti saya sharekan di grup. Hapus sedikit. Ini enggak. Kebanyakan pula menghapusnya. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Kira-kira gini dia. Oke. Kurang lebih gini lah dia ya tulisannya. Maafkan kalau tulisannya agak jelek. Oke. Nah, ini dia, laukung. Laukung itu kalau kita memanggil langsung ke orangnya. Nah, itu panggilnya adalah laukung ya. Jadi saya perempuan, saya mau memperkenalkan suami saya.
Karena saya bilang, 他是我先生, dia adalah suami saya. Tapi kalau saya memanggil langsung ke suami saya, itu manggilnya adalah 老公, dan bukan 先生. Kalau saya bilang 先生 itu berarti artinya orang asing. Misalnya ada tuan di depan itu dompetnya jatuh, jadi saya panggil-panggil dia, 先生先生, nah itu artinya tuan-tuan, gitu. Itu manggil orang lain. Tetapi kalau misalnya manggil ke suami saya sendiri, itu manggilnya adalah 老公. Jadi ada yang bertanya, 老公 ini boleh nggak digunakan untuk memperkenalkan suami saya ke orang lain? Boleh, untuk acara yang sifatnya tidak formal atau sesama teman. Misalnya reuni, 10 tahun kemudian kalian reuni, bawa pasangan masing-masing, terus kamu kenalkan, ini suami saya, 他是我老公, itu boleh. Ya, jadi 老公 ini penggunaannya boleh dua, ketika memperkenalkan ke orang lain, ketika manggil suaminya langsung, boleh pakai ini 老公. Tapi kalau 先生 itu hanya untuk perkenalan kepada orang lain dan tidak digunakan untuk memanggil suami kamu secara langsung. Nah, kira-kira itu dia ya. Penjelasan untuk yang tuan atau suami kan seperti ini. Nanti yang nyonya ada di slide yang selanjutnya ya. Sama juga seperti itu, dia ada dua artinya. Jadi di sini siensa itu ada dua artinya, satu artinya tuan, satu lagi artinya adalah suami, tergantung penggunaannya dalam kalimat apa ya. Kemudian biasanya kalau ada yang dulu pernah belajar bahasa Jepang, dia akan bertanya, lalu kenapa tulisan siensen ini dalam bahasa Jepang kanjinya itu bacanya adalah sensei. Sensei itu artinya adalah guru. Kok dalam bahasa Jepang artinya adalah guru, sedangkan bahasa Mandarin artinya menjadi tuan atau suami. Kenapa bisa berbeda jauh seperti itu gitu ya kan? Oke. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Itu karena dulunya Jepang dengan Korea itu adalah bagian dari negara Tiongkok. Terutama Jepang ya kan? Jepang itu dulu pulau kosong ya, kemudian ada orang-orang dari negara Tiongkok itu pindahlah ke sana ya. Cerita lengkapnya itu mungkin kalian bisa mengecek di video saya yang dulu pernah saya post tentang eh, hari raya apa kemarin ya? Hari raya yang makan bakcang itu kalau tidak salah saya gabungkan di video itu. Saya pun udah agak lupa karena udah agak lama. Hari raya yang Tuan Ucie ya, di sana ada saya jelaskan sedikit tentang Jepang ini ya. Jadi bisa kalian cek di sana videonya, tidak saya ulang di sini supaya tidak terlalu panjang ya. Oke, nah kita kembali ke sini. Jadi dulu Jepang itu adalah pulau kosong, maka budaya dari Jepang dengan Korea sebetulnya itu berasal dari negara Tiongkok, maka banyak yang mirip ya. Jadi kalau kalian misalnya lihat kanji Jepang, saya yang tidak tahu bahasa Jepang, saya lihat kanjinya, saya bisa tebak-tebak artinya, walaupun artinya mungkin ada sedikit yang berbeda, tapi kurang lebih ada kemiripannya. Kalau di Korea itu mungkin kalau kalian lihat film Korea yang pakai baju-baju kerajaan, kamu perhatikan tulisannya itu bukan tulisan Korea sekarang, yang pakai simbol-simbol gitu, bukan. Dia tulisannya adalah tulisan Hanzi, huruf Mandarin seperti ini. Karena dulunya mereka menggunakan tulisan ini, ya. Cuma ketika sudah jadi negara yang merdeka berdiri sendiri, mereka mengganti tulisannya menjadi tulisan Korea sekarang, ya. Oke, jadi di zaman dulu, orang zaman dahulu di negara Tiongkok memang memanggil memanggil guru ataupun eh, tabib ya, dokter di zaman dulu ya, itu dipanggil siensen, ya. Orang yang berpendidikan lah ya, asal orangnya itu dia berpendidikan, sekolahnya tinggi, itu biasanya dipanggil siensen ya. Kenapa manggilnya siensen? Ya karena dia pasti laki-laki, maka manggilnya siensen. Karena di zaman dulu kan sudah dibilang kedudukan pria dengan wanita beda, kedudukan pria lebih tinggi, maka yang boleh sekolah itu hanya laki-laki, tidak ada perempuan yang boleh sekolah ya. Walaupun perempuannya itu mungkin dia berasal dari keluarga yang berada atau kaya, maka biasanya mereka akan meminta guru untuk datang ke rumah mengajari
anak gadisnya. Paling hanya membaca beberapa buku yang mengajarkan bagaimana menjadi istri yang baik, gitu. Dia harus taat kepada suami lah, taat kepada orang tua, bla 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 gitu. Paling hanya belajar sedikit. Karena di zaman dulu itu mereka menganggap bahwa perempuan yang tidak punya bakat itu adalah perempuan yang soleh, yang baik, gitu. Jadi sebenarnya pemikiran itu kalau kita bilang sekarang itu pemikiran yang salah gitu ya, tapi mereka zaman dulu menganggap seperti itu dia ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan pemikiran zaman sekarang untuk menilai kejadian di masa lalu. Dulu memang seperti itu dia. Jadi otomatis yang boleh sekolah itu adalah laki-laki. Sehingga yang menjadi guru pasti adalah laki-laki. Karena kan perempuan tidak boleh sekolah, dia tidak mana mungkin dia bisa mengajarkan menjadi guru kan gitu ya. Jadi karena yang boleh sekolah laki-laki dan yang menjadi guru pasti adalah laki-laki, maka guru itu dipanggil Siensen, ya, ya cocok, tuan gitu. Seperti bahasa Inggris kalian memanggil uh, guru yang laki-laki kan memanggilnya sir kan gitu. Karena dia laki-laki kan gitu. Nah, tetapi seiring berkembangnya zaman, perempuan sudah boleh sekolah dan juga bisa menjadi guru. Maka kalau sekarang guru itu dipanggil siensem. Misalnya saya lah, saya kan guru. Kalian manggil saya tuan, itu kan aneh. Manggil saya siensem kan aneh. Maka sekarang guru tidak lagi dipanggil siensem, tetapi manggilnya adalah lao shi. Sehingga lause atau guru itu tidak dibedakan jenis kelaminnya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya boleh dipanggil lause asal dia orang yang mengajari kita. Itulah dia bedanya. Tetapi karena nih budaya Jepang kan berasal dari Tiongkok kan udah lama. Jadi dia tidak ada dirubah. Maka tetaplah di sana masih mengikuti yang zaman dulu menggunakan sienshen sensei sebagai ucapan menunjukkan pertanda itu adalah panggilan untuk guru. Sensei itu artinya guru. Nah, tetapi tulisannya itu sebetulnya seperti ini. Karena dulunya di negara Tiongkok mau manggil guru juga manggilnya sienshen. Karena kan dulu yang menjadi guru pasti laki-laki. Cuma karena udah berkembang zaman jadi dimodifikasi lah penggunaan bahasanya. Tapi kalau kalian lihat misalnya ke daerah yang desa-desa yang terpencil di negara Tiongkok atau apa orang-orang tua zaman dulu, mereka kalau misalnya jumpa dokter atau jumpa guru ya yang ke desa-desa itu atau orang yang berpendidikan tinggi, mereka juga akan memanggil dengan sebutan siensen tuan. Nah, gitu. Padahal seharusnya dokter kan kita panggil isen. Isen itu kan dokter zaman sekarang atau ada yang memanggil taifu. Taifu itu tabib ya. Jadi beda dokter dengan tabib ya. Kalau dokter isen itu dia pendidikannya formal gitu. Kalau tabib mungkin dia belajar sendiri atau dia pokoknya pendidikannya non formal gitu. Nah, itu mungkin bedanya ya. Tapi di pedalaman atau orang yang terbawa kebiasaan zaman dulu, dia kadang tetap akan menyebutnya, memanggilnya siense, artinya tuan atau orang yang berpendidikan. Jadi di zaman dahulu ya cocok ya siense, tapi sekarang sudah dimodifikasi menjadi laoshi. Oke, kita lanjut berikutnya. Xiaoqie itu adalah nona ya. Jadi contoh misalnya kalau belum menikah, bapaknya marga Huang, berarti dia manggilnya Huang Xiaojie, Nona Huang. Nah, kalau dia sudah menikah, manggilnya apa? Ikut marga dari suaminya. Udah menjadi Tai Tai, bukan lagi Xiaojie. Itu akan kita lanjut ke slide yang selanjutnya ya, untuk kosakata berikutnya. Oke, ini lanjutannya. Tadi sudah kita buat contoh ya. Tadi Huang Xiaojie, kalau dia menikah dengan seseorang misalnya bermarga Chang, maka dia akan menjadi Chang Tai Tai, Nyonya Chang. Nah, gitu dia ya. Jadi Tai Tai atau Furen pun boleh lah ya. Tapi sekarang jarang ada yang pakai Furen lagi. Sekarang kebanyakan menggunakan inilah Tai Tai ya. Makanya Furen tidak saya tuliskan lagi di sini. Oke, nah di sini juga ada dua artinya. Satu artinya nyonya, satu lagi artinya adalah istri. Nah, ini sama kasusnya dengan yang tadi yang laki-laki.
Kalau kita memperkenalkan ke orang lain, misalnya saya laki-laki nih, saya perkenalkan ke orang lain, ini istri saya, 她是我太太, dia adalah istri saya, ya. Tapi kalau saya manggil ke istri saya, nggak manggilnya tai-tai, enggak, ya. Tai-tai itu berarti orang asing itu. Misalnya ada ibu-ibu dompetnya jatuh, jadi saya teriak-teriak di situ, tai-tai, tai-tai, gitu ya kan. Tapi kalau misalnya manggil ke istri secara langsung, aduh, mesti gores-gores lagi nih. Tulisannya nanti bakalan jelek. Saya saya ketikkan bisa nggak ya di sini? Tapi sepertinya di sini saya tidak menemukan ada tempat untuk mengetik karena saya menulisnya sangat jelek tulisannya. Nanti nggak terbaca. Nanti saya share di grup aja deh ya supaya tidak eh, tidak tidak jelek tulisannya ya. Itu bacanya laupo ya. Laupo itu untuk memanggil istrinya secara langsung, orangnya secara langsung. Atau kalau laupo kamu mau gunakan untuk memperkenalkan ke temanmu untuk acara yang sifatnya non formal itu pun oke ya, ya. Itu pun bisa. Oke, kita lanjut berikutnya pengyo ya. Pengyo itu teman atau sahabat. Depannya saya tambah satu huruf hao. Hao itu baik. Hao pengyo berarti artinya teman yang baik, ya teman baik, teman akrab itu artinya hao pengyo ya. Ce artinya ini, ya. Ce keren orang ini, ce penshu buku ini dan seterusnya ya. Ce itu artinya ini. Jieshou itu memperkenalkan, ya nggak ada masalah. Isya itu sebentar. Ya, isya itu sebentar. Tenisya, tunggu sebentar. Laisya, datang sebentar. Isya itu artinya sebentar ya. Ren itu orang, depannya kalau misalnya saya tambah kata hao. Hao itu baik, hao ren orang baik. Nah, itu dia ya. Atau contoh yang lain misalnya Indonesia ren. Nah, Indonesia ren, Indonesia itu Indonesia nama negara kita ya. Jadi Indonesia itu Indonesia, nama negara kita mungkin karena panjang ada disingkat jadi ini. Ini itu juga artinya adalah Indonesia. Ya, ini ren orang Indonesia, Indonesia ren orang Indonesia, Malaysia ren orang Malaysia, Singaporean orang Singapura dan seterusnya. Ya, jadi ren itu artinya adalah orang. Nah, inilah yang kemarin ketika kalian tugas menulis saya bilang huruf 8 itu pa itu jangan lengket atasnya. Nanti kalau lengket artinya berubah jadi orang. Padahal kalau 8 itu harus pisah ya, kepalanya ini jangan dilengketkan ya. Inilah ya tadi yang kemarin saya bilang jangan salah sampai tulisannya menciptakan arti yang berbeda ya. Oke, wei itu kata penggolong jumlah untuk orang. Iwei satu orang, iwei laoshi satu orang guru, iwei pengyo seorang teman. Nah, gitu ya. Sanwei tiga orang, uwei lima orang, ciwei tujuh orang dan seterusnya ya. Te itu menunjukkan kepunyaan atau milik. Misalnya saya bilang, wo de papa. Nah, berarti apa? Wo saya te punya papa, bapak, ayah. Saya punya ayah. Itu bukan artinya saya memiliki ayah, tetapi artinya ayah milik saya. Ya, seperti di pertemuan pertama waktu kita berkenalan itu, 我的名字 kan ada ya, kan yang bilang 我的名字叫, ya kan? Nama saya, nama kepunyaan saya, nama milik saya. Te ini menunjukkan kepunyaan atau milik. Itu dia artinya ya. 我的 papa, papa saya. 我的 mama, mama saya. 我的 太太, berarti artinya nyonya saya atau istri saya. Ya. 我的朋友, teman saya. 我的先生, suami saya. Ya. 我的老师, guru saya. Nah, jadi te itu menunjukkan kepunyaan atau milik. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Masih ada nggak ya? Coba kita lihat dulu. Oh, ternyata ada selesai. Oke, jadi kosakatanya sudah selesai. Berikutnya silakan setelah kalian sudah mendengarkan penjelasannya itu, kosakatanya diingat-ingat sedikit. Nanti kita akan masuk ke sesi latihannya. Di sesi latihannya itu ada sebuah dialog yang menggunakan kosakata yang sudah saya jelaskan tadi itu. Nanti dialognya itu kalian akan saya minta coba untuk menerjemahkan apa sih maksud dari dialog tersebut. Oke. Nah, jadi kita akan kembali ke grup WA, kemudian nanti kita akan buka Zoom untuk latihannya ya.
Oke, sekian dari penjelasan kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada yang mau ditanya, silakan ditanya di grup WhatsApp atau ketika Zoom itu apa tatap muka kalian mau bertanya pun boleh ya. 谢谢你们的收看，terima kasih sudah menonton，大家再见，sampai jumpa semuanya.